Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan di sesi berikutnya, mata kuliah probabilitas dan statistik. Kali ini di bab ke-7 atau chapter ke-7, distribusi peluang kontinu, dan kita akan melanjutkan pokok bahasan di bahasan kedua, yaitu tentang distribusi gamma. Pengertian distribusi gamma. Tidak selamanya distribusi normal dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknik dan sains. Misalnya dalam situasi distribusi hasil eksperimen bidang teori antrian dan keandalan di mana distribusinya tidak simetris ataupun tidak menunjukkan kecenderungan simetris. Maka ketika kondisi seperti ini ditemui, maka distribusi gamma lebih tepat menjadi solusinya. Distribusi gamma ini bisa dilihat bentuk atau fungsinya seperti ini. Fungsi distribusi gamma ini lambang untuk distribusi gamma dengan ini integral dari 0 sampai tak terhingga x pangkat alfa minus 1, di mana alfa lebih besar dari 0, e pangkat minus x dx. Ini adalah bilangan natural atau Euler number ya, yang dia biasanya digunakan untuk sesuatu yang peristiwa yang sifatnya berkelanjutan atau untuk seperti peluruan. Sifat fungsi gamma. Satu, untuk sebuah bilangan positif n. Ini jadi dia menggunakan fungsinya bilangan positif n. Jadi tidak ada bilangan negatif fungsinya ini. Distribusi gamma n, fungsi dari distribusi gamma sama dengan n minus 1 faktorial. Kemudian yang kedua, jika didefinisikan ketika nilainya ini 1/2, maka ini sama dengan akar phi pi. Untuk setiap alfa lebih besar daripada 1, berlaku fungsi alfa minus 1 kali fungsi dari alfa minus 1. Nah, ini ada kondisi-kondisi khusus ketika n-nya dia punya aturan-aturan atau nilai-nilai tersendiri. Misalnya ini n positif, kemudian kalau ini setengah, maka tidak usah dimasukkan, dia langsung bisa dicari akar phi ini ya. Kemudian sama dengan distribusi yang sebelumnya, juga mempunyai karakteristik untuk mendeskripsikan dari fungsi gamma tersebut. Distribusi gamma juga bisa dideskripsikan. Ini minnya nilainya seperti ini. Kemudian varians, ini alfa kali beta kuadrat, kemencengan. Kemudian kemencengan ini skewness, keruncingan, kurtosis. Contoh kita lihat di sini dalam sebuah ilustrasi, misalnya ada variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa 8, beta 5. Nah, ini jadi di awal sudah diketahui dulu, sudah kasusnya seperti apa, kemudian konstanta alfa dan betanya juga sudah ditentukan. Pertanyaannya diminta untuk menghitung kemungkinan atau probabilitas suatu bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut, putaran kerja dari bantalan peluru tersebut. Nah, ini kita lihat untuk solusinya. Nah, di sana ada parameter alfa dan beta, atau ada konstanta alfa dan beta. Maka kita bisa mencari peluang ketahanan pembebanan antara 60.000 sampai 120.000 jam dengan melakukan perhitungan fungsi seperti di bawah ini. Jadi probabilitas antara 60 sampai 120 ini sama dengan probabilitas 120, karena kalau di tabel grafik yang ada itu adalah nilai angka yang ditunjukkan di area luasan yang dia dibatasi oleh angka ini 120. Jadi misalnya kita
melihat atau menghadapi pertanyaan antara 60.000 sampai 120.000, ini artinya kita mencari luas area yang dia di bawah 120.000, karena 120.000 ke bawah ini jadi satu luas area yang itu menunjukkan peluang. Ini dikurangi dengan luas area yang di bawah 60, sehingga ketika ini dikurangkan maka yang muncul adalah luas area antara 60 sampai 120. Kemudian kita masukkan ini angka-angkanya atau parameternya 120, alfanya 8, kemudian ininya 15 betanya, yang ini juga 60, 8 dan 15. Kemudian kita lihat di tabel, ini 120 dibagi dengan betanya, kemudian ini juga sama 60 dibagi dengan betanya, sehingga muncul di tabel angka 8 dengan 8 dan ini 4 dengan 8. Kita tinggal mencari angkanya berapa. Ini asosiasinya sebagai luas area, yang luas area itu menunjukkan daerah probabilitas, hingga ketika dikurangkan nilainya 0,4959, atau artinya probabilitasnya ya sekitar 0,5. Dia bisa bertahan daya kerjanya antara 60.000 sampai 120.000. Nah, ini yang di area ini yang ditunjukkan, misalnya X tadi katakanlah ini 120, maka luas area yang dibatasi dari titik ini sampai dengan X ini, dia menunjukkan probabilitas dari fungsi ini dengan batasan nilai tertentu. Kemudian kita cari misalnya tadi kita coba terapkan misalnya X-nya 4, kemudian alfanya 2 misalnya. Alfanya 2, X-nya 4. Maka kita bisa menemukan di sini contohnya misalnya 0,9084. Nah, probabilitasnya 0,9. Ini contoh untuk membaca tabel distribusi gamma. Bahasan selanjutnya tentang distribusi chi kuadrat atau chi square, bahasan ketiga. Nah, fungsi kerapatan atau fungsi dari distribusi chi square ini diberikan rumusannya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada rumusan untuk distribusi yang sebelumnya tadi ya, distribusi gamma dengan ini V-1, karena di sini ada V, kemudian di sini ada V, V ini adalah V-1 adalah derajat kebebasan, dan ini tadi logo simbol untuk distribusi gamma yang nilainya ditentukan oleh V. Besarnya min dan varians dari distribusi chi square. Nah, ini juga ada min dan variansnya. Ini nilainya ratanya sama dengan V. Kemudian variansnya sama dengan 2V. Parameter V disebut sebagai angka derajat kebebasan atau degree of freedom dari X, sedangkan fungsi distribusi kumulatif chi square adalah seperti ini. Kita lanjutkan beberapa ukuran statistik deskriptif distribusi chi square. Nah, ini karakteristik dari distribusi chi square bisa dilihat dari nilai minnya, varians, skewness, dan keruncingan, sama dengan distribusi sebelumnya. Ada nilai alfa, ada nilai beta, ada nilai V ya. Ini dimasukkan ke sana. Ya. Kemudian untuk distribusi berikutnya adalah distribusi eksponensial, masih distribusi kontinu. Jangan lupa kita membahas ini peluang atau probabilitas untuk distribusi yang jenisnya kontinu, dan ini adalah distribusi yang keempat ya, berarti ya, eksponensial. Ya, sesuai dengan namanya eksponensial, mungkin sudah bisa memperkirakan dia akan naik ya, bentuknya eksponensial. Nah, distribusi eksponensial ini merupakan kasus khusus dari distribusi gamma. Jadi dasarnya adalah distribusi gamma, tetapi ada nilai tertentu, misalnya lambdanya sama dengan 1 dan faktor skala beta sama dengan seper lambda. Jadi betanya ini sama dengan seper lambda dan lambdanya sama dengan 1. Rata-rata
nilainya distribusi eksponensial ini sama dengan 1/lambda. Fungsi probabilitas eksponensial. Jadi kalau fungsinya eksponensial maka fungsi probabilitasnya distribusinya eksponensial maka fungsi probabilitasnya bentuknya seperti ini. Jadi x-nya harus di atas 0, kemudian nilainya sama dengan lambda e pangkat lambda x, dan kumulatifnya ya berarti integralnya, nilai integral ini sampai x, integral dari fungsi itu adalah fungsi dari kumulatif ya, kumulatif dari eksponensial berarti adalah integral dari fungsinya, karena kalau dirumuskan hasil akhirnya akan seperti ini. Ukuran deskriptif eksponensial ini tadi sudah dijelaskan, minnya sama dengan 1/lambda, kemudian variansnya 1/lambda kuadrat, kemencengan skewness beta sama dengan alfa ini apa ya, alfa 2, alfa kuadrat. Kita coba cek nanti ininya nilainya alfa kuadrat, alfa 3 kuadrat, maaf, alfa 3 kuadrat sama dengan 4, kemudian beta kuadrat sama dengan alfa 4. Jadi turunan keempat, karena kemencengannya itu adalah ditandai dengan kalau masih ingat pembahasan itu momen, ada momen ketiga, kemudian untuk kurtosis atau keruncingan itu momen keempat, jadi dia dilambangkan dengan alfa 4. Contoh misalnya, misal X adalah tanggap waktu suatu terminal komputer online yang merupakan tenggang waktu antara masuknya suatu permintaan dari pengguna sampai sistem mulai memberikan tanggapan atas permintaan tersebut. X memiliki suatu distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu tanggap 5 detik. Jika seorang operator memanfaatkan terminal komputer dan memasukkan suatu perintah, maka probabilitas perintah akan dijalankan tidak lebih dari 15 detik. Jadi ini waktu tanggap, ini adalah tenggang waktu, rentang waktu antara masuknya permintaan dari pengguna sampai sistem memberikan tanggapan. Nah, kita ingin melihat berapa probabilitas perintah itu bisa dijalankan tidak lebih dari 15 detik. Yang dari kasusnya sendiri ini distribusi eksponensialnya rata-ratanya 5 detik. Kita ingin melihat berapa probabilitasnya, ini rata-ratanya 5, rata-rata itu sama dengan 1/lambda, atau dibalik berarti lambdanya sama dengan 1/rata-rata atau 0/5 atau 0,2. kemudian ini kita masukkan sebagai fungsi eksponensial, maka dengan penggambaran notasi ilustrasi probabilitas, maka ini yang nilainya berarti maksimal 15, atau probabilitas untuk X kurang dari atau sama dengan 15 dengan distribusinya eksponensial. Dari rumus kita ketahui tadi perhitungannya atau formulasinya ini 1 minus E pangkat minus lambda X ya, karena ini berarti kalau kita bicara probabilitas berarti berbicara masalah kumulatif. Fungsi kumulatif dari probabilitas, kemudian dia menunjukkan luas area yang diarsir. Nah ini rumusnya seperti ini. Kita bisa memasukkan E pangkat 1 minus E pangkat min 0,2 ini seper rata-rata, kemudian X nya 15, sehingga muncul nilainya 0,04, 1 dikurangi 0,0 sama 0,95. Berarti kemungkinan perintah tersebut bisa dilaksanakan kurang dari 15 detik itu adalah 0,95. Jadi pasti bisa dilaksanakan kurang, kemungkinan besar, bukan pasti, kemungkinan besar bisa diselesaikan kurang dari 15 detik dengan probabilitas 0,95. Baik, kita lanjutkan di pembahasan distribusi selanjutnya, distribusi Weibull. Pengertian distribusi Weibull: variabel acak kontinu X memiliki distribusi Weibull dengan parameter-parameter alfa dan beta jika fungsi kerapatannya diberikan fungsi sebagai berikut. Ini fungsi dari distribusi Weibull, fungsinya seperti ini, yang dia nilainya lebih besar daripada X. Min dan varians dari distribusi Weibull masing-masing diberikan oleh ini minnya, dan ini distribusi Weibull. Nah, untuk menghitung min dan varians ternyata ada, masih ingat ini fungsi gamma. Nah ini dinyatakan sebagai fungsi
gamma di mana dia n-nya positif. Kemudian statistik deskriptif untuk distribusi Weibull sama dengan yang sebelumnya, kita punya mean, variance, skewness, keruncingan. Nah, ini rumusnya seperti ini. Contoh, waktu sampai gagal bekerjanya sebuah plat gesek, ini dihitung dalam jam, pada sebuah kopling dapat dimodelkan dengan baik sebagai sebuah variabel ajak Weibull dengan alfa sama dengan 0,5 dan beta 5000 jam. Berapa waktu sampai gagal rata-rata plat gesek tersebut dan berapakah probabilitas plat gesek tersebut mampu bekerja sekurang-kurangnya 6000 jam. Ini kita diminta untuk menghitung dua hal ya di sini ya, rata-rata waktu sampai gagal rata-rata plat gesek tersebut bekerja dan berapa probabilitas plat gesek tersebut mampu bekerja sekurang-kurangnya 6000, jadi 6000 ke atas. 6000 ke atas, padahal kita ketahui ini betanya 5000. Kemudian kita coba menjawab dengan masukkan dalam rumus waktu rata-rata waktu sampai dengan gagal. Ini kita masukkan di rumus beta 5000, kemudian ini kita masukkan ke dalam fungsinya tadi. Jadi 1 plus 1 per alfa, ini alfanya diketahui 0,5, berarti ini fungsinya fungsi gamma untuk 3 ya, gamma 3, kemudian 5000 kali 3 berarti n-nya 3 berarti n-1 2, jadi 2 faktorial, sehingga dihitung 2 kali 1, 5000 kali 2 jadi 10.000 jam. Jadi rata-rata waktu sampai gagal ada 10.000 jam. Nah, berapa probabilitas kalau itu di atas 6000? Berarti ini 1 dikurangi dengan 6000. Masih ingat bahwa di tabel fungsi grafik yang diarsir itu yang diketahui adalah luas area yang dibatasi sampai dengan nilai threshold. Artinya kalau ini di atas 5000, di atas 6000, ini berarti artinya kita harus mencari luas areanya 1 dikurangi dengan yang kurang dari 6000. Yang ditunjukkan di dalam tabel itu adalah yang 6000 ke bawah. Sehingga ketika pertanyaannya berapa kalau lebih dari 6000, itu sama dengan 1 dikurangi yang kurang dari 6000. Sehingga ini kita masukkan 1 minus, ya ini pakai fungsi dari Weibull yang kumulatifnya, kemudian ini dihitung dan ternyata nilainya 33,4%, gitu ya, 33,4%. Bahasan yang selanjutnya, ini yang terakhir untuk yang pembahasan tentang distribusi kontinu ya, untuk distribusi log normal. Fungsi probabilitas log normal, fungsinya seperti ini, masih sama dengan yang sebelumnya, ada rumusan matematis. Nanti ada alfa, ini ada pi, bilangan spesial, ini juga ada bilangan natural, Euler number, kemudian ada nilai ln, logaritma natural, kemudian fungsi distribusi kumulatif. Nah, fungsi distribusi kumulatif ini untuk mengetahui luas areanya tadi ya. Kalau ada sebuah fungsi, maka kumulatifnya itu menunjukkan luas area, yang luas area itu menunjukkan nilai probabilitas. Nah, ini rumusannya seperti ini. Ketika dia disederhanakan, ini bentuk sederhananya seperti ini. Kemudian statistik deskriptif untuk distribusi log normal, mean, variance, skewness, dan kurtosis. Ini kita bisa melihat. Kenapa perlu diketahui skewness dan kurtosisnya? Ini sebenarnya bisa dipakai untuk perbandingan dengan distribusi yang sifatnya normal. Nah, distribusi normal itu ketika dia bentuknya simetris, ketika nilainya pas di tengah, median, modus, min, rata. Jadi ini ada rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul ada di tengah, tepat kanan kiri sama, nilai skewness-nya 0. Nah, untuk distribusi yang
tidak normal atau semakin tidak normal, dia skewness-nya ya bisa mungkin menceng kanan, bisa menceng kiri, bisa lancip, bisa mungkin datar. Nah, sehingga kalau kita mau mengetahui salah satu ciri-cirinya apakah ini cenderung normal atau tidak normal atau seberapa tidak normal, kita bisa melihat nilai skewness ataupun kurtosisnya. Nah, ini coba mungkin bisa membandingkan juga distribusi log normal, distribusi gamma, distribusi W-pool yang semua punya fungsi untuk menggambarkan karakteristik dengan statistik deskriptif. Itu coba bisa dibandingkan nilai skewness dan kurtosisnya. Nah, ini untuk menutup kasus. Kita tadi sudah membahas tentang beberapa 6 ya tadi yang dicontohkan. Ada distribusi normal yang itu paling banyak dipakai, kemudian ada semuanya dipakai untuk atau berkaitan dengan distribusi yang sifatnya kontinu. Kontinu berarti dia tidak cacah, tidak satu-satu, tapi bentuknya fungsi matematis. Ada fungsi matematis yang bilangan berapapun di sana bisa dimasukkan. Kemudian dia bisa muncul sebagai suatu hasil pengukuran ya, pengukuran. Kalau yang diskrit itu sesuatu yang bisa dihitung. Ini sambil kita coba recap. Nah, dari ke-6 distribusi tersebut, ini contoh misalnya Anda dihadapkan pada sebuah kasus, diketahui rata-rata hasil ujian adalah 74 dengan simpangan paku 7. Jika nilai-nilai peserta ujian berdistribusi normal, nah ini ada kata-kata kuncinya distribusi normal, dan 12% peserta nilai tertinggi mendapat nilai A, berapa batas nilai A yang terendah yang ada di distribusi tersebut. Kemudian jika 5% peserta terendah mendapat nilai E, berapa batas atas nilai E. Ya, itu untuk mengakhiri sesi ini. Kita masih ada satu topik lagi yang akan kita sampaikan untuk bagian awal sebelum UTS ya. Kita insya Allah bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih.